Jepang mengalami kekalahan pertamanya dalam Perang Asia Pasifik. Jepang membutuhkan dukungan penuh dari Indonesia, sehingga sebagai imbal baliknya, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada negara Indonesia. Langkah pertama mereka untuk mengambil simpati bangsa Indonesia adalah membentuk sebuah badan persiapan kemerdekaan. Dan pada tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disebut sebagai BPUPKI. Dan Rajiman Weddiodiningrat ditunjuk untuk menjadi ketua. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman Weddiodiningrat mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang bahwa apa dasar negara Indonesia yang akan dibentuk ini. Dan pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di Gedung Volkskrant. Dan dalam sidang ini, membahas soal dasar negara Indonesia. Dan untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai bentuk negara dan disusul oleh dasar negara. Beberapa anggota BPUPKI naik ke podium untuk memaparkan idenya dalam pembentukan dasar negara. Yang pertama itu adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan tidak hanya Muhammad Yamin, Supomo juga ikut memaparkan rumusannya terkait dasar negara dengan nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang isinya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tapi sayangnya masih belum ada yang cocok untuk mempresentasikan dasar negara Indonesia. Hingga tiba saatnya, giliran Soekarno yang memaparkan 5 sila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan Soekarno menyebutnya sebagai Pancasila. Dan oleh karena itu, setiap tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Tastes like a beat. Fingers crossed and heads held high. Every doubt waved a quick goodbye. The stakes were high, the bar was steep, but the victory's mine to keep. Oh, the sweat, the grind, the tears, through the battles, through the fears. Now it's cheers and roaring flames. Setelah rapat pertama selesai, Soekarno mengusulkan untuk mendiskusikan dasar negara secara lebih konkret dan dapat diterima oleh semua golongan. Hal ini dilakukan karena ingin mendiskusikan hal-hal penting yang lebih bebas dan mendalam.
terutama menyangkut dasar negara Indonesia dan bentuk pemerintahan Indonesia nantinya. Dan dari sidang inilah terbentuklah Panitia 9. Dan Panitia 9 inilah yang bekerja berperan penting dalam merumuskan konsep dasar negara Indonesia. Setelah melewati kerja keras dan diskusi yang panjang, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuklah Piagam Jakarta. Dan piagam inilah yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945, dilaksanakanlah sidang BPUPKI yang kedua. Sidang ini bertujuan untuk membahas dan menyusun rancangan undang-undang dasar untuk Indonesia yang akan merdeka. Dan akhirnya sidang ini menghasilkan rancangan undang-undang dasar 1945. Selain itu, juga menetapkan sistem pemerintahan, kewarganegaraan, dan lembaga negara. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan para pahlawan Indonesia terbayarkan dengan berhasilnya diproklamasikan kemerdekaan Indonesia.